Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga kita selalu dalam keadaan baik agar kita bisa menjalani aktivitas kita hari ini dengan baik, dengan lancar ya. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa agar ilmu yang kita dapat dan peroleh hari ini bisa menjadi berkah dan bermanfaat. Silakan, Imam. Sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Imam sudah memimpin doa. Ibu minta kerapihan dan kebersihan kelas kita pantau sebelum mulai belajar. Coba dicek kalau mejanya sekiranya ada sampah untuk dibuang ke tempat sampah. Ada sampah? Tidak ada ya. Oke, sudah bersih ya. Sekarang pakaiannya kalian kenakan sudah rapi. Yang masih bajunya keluar silakan dirapikan dulu. Jadi kelas harus bersih dulu, tertib dulu, baru belajar bisa dimulai. Sudah bisa dimulai? Sekarang Ibu akan memeriksa kehadiran kalian. Ibu mulai dari Argia, hadir. Azmi Taufik, Hadir. Chelsea, Hadir. Shirley, Tasya, Yunita, Zahwa. Oke, alhamdulillah 100% siswa Ibu hadir semua ya hari ini. Nah, biar kita lebih semangat karena kita sekarang belajar sejarah Indonesia untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap kecintaan kita terhadap tanah air. Kita mulai untuk menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Sudah bisa? Siap? Siap. Sekarang Ibu minta kalian berdiri dan kepalkan tangannya di dada. Nasionalisme kalian, kecintaan kalian terhadap tanah air. Apalagi yang kita pelajari hari ini adalah sejarah Indonesia. Ibu berharap kalian bisa mencintai Indonesia dengan sepenuh hati. Hari ini kita mau membahas materi yang sangat menarik, yaitu tentang kekuasaan bangsa Barat di Indonesia. Nah, secara garis besar, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi ada yang di hadapan kalian. Kita akan membahas atau menganalisis proses masuk dan berkembangnya penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Bangsa Eropa apa saja? Ada Portugis, Spanyol,
Spanyol, Belanda, dan Inggris. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya adalah menjelaskan latar belakang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Yang kedua, membandingkan jalur masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Dan yang ketiga, menganalisis perkembangan kekuasaan bangsa Eropa di Indonesia. Kemudian kompetensi dasar 4.5-nya adalah mengolah informasi tentang proses masuk dan berkembangnya kekuasaan bangsa Eropa di Indonesia. Nanti hari ini kita akan mencoba menerapkan project based learning dengan membuat atau menciptakan sajian informasi melalui penampilan suara atau audio podcast tentang perkembangan kekuasaan bangsa Eropa di Indonesia. Jadi hari ini nanti kita akan menggunakan model pembelajaran project based learning. Hari ini kalian akan mencoba untuk membuat podcast sendiri ya, dengan menyampaikan informasi dengan menarik bagaimana kekuasaan bangsa Eropa ke Indonesia. Bisa dipahami ya? Oke, kemudian di sini kita bisa lihat tujuan pembelajaran kita hari ini itu sebagai berikut. Nah, dengan mencari informasi dari berbagai sumber menggunakan model project based learning dengan pendekatan saintifik, maka peserta didik kalian diharapkan bisa menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa Eropa, kemudian bisa membandingkan jalur masuknya bangsa Eropa ke Indonesia, kemudian yang ketiga bisa menganalisis perkembangan kekuasaan bangsa Eropa di Indonesia, dan yang terakhir menciptakan sajian informasi melalui penampilan suara atau podcast tentang perkembangan kekuasaan bangsa Eropa di Indonesia. Kemudian apa sih manfaat kita kalau kita pelajari materi hari ini? Ternyata manfaatnya banyak. Apa manfaatnya? Yang pertama adalah mengetahui, kita jadi paham faktor pemicu apa yang membuat bangsa Eropa itu datang ke Indonesia. Emang apa yang dimiliki Indonesia? Kok bisa-bisa bangsa Eropa ini bisa datang mencari kita gitu? Nanti kita akan bahas di materi. Kemudian yang kedua, kita dapat memiliki pandangan yang luas terhadap keadaan dunia pada abad ke-15 dan 16. Apa yang terjadi? Secara politik dunia ini menjadi abad ke-15 menjadi momentum dimulainya era penjelajahan samudra. Kemudian yang ketiga, manfaatnya adalah kita dapat memperoleh pengetahuan bahwa Indonesia memiliki banyak sekali sumber daya alam. Sumber daya alam yang selalu diincar oleh bangsa asing. Jadi ini akan menumbuhkan daya kritis kalian. Ternyata orang asing itu sangat mengincar dan mengidam-idamkan SDA kita yang sangat berlimpah. Jadi jangan sampai penjajahan itu berulang sampai sekarang. Kita sudah merdeka belum? Sudah. Tapi semoga merdeka kita itu nggak cuma secara de facto aja, tapi merdeka secara lahir batin. Benar-benar merdeka secara ekonomi, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Itu yang Ibu harapkan. Itu. Yang terakhir adalah manfaatnya bisa membuka wawasan mengenai pengaruh dan dampak apa saja yang ditinggalkan bangsa Eropa terhadap Indonesia. Jadi bangsa Belanda, Portugis, Spanyol, Inggris itu memberikan pengaruh nggak sih kepada Indonesia? Memberikan pengaruh. Nanti kita akan bahas di pembelajaran hari ini. Dengan demikian, karena banyak sekali manfaat yang kita akan dapat belajar materi hari ini, Ibu berharap kalian bisa termotivasi untuk semangat memulai belajar hari ini. Bisa ya? Semangat ya? Semangat. Oke. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan bertanya kepada kalian. Kira-kira ada yang masih ingat materi pertemuan minggu lalu itu kita tentang apa? Saya Bu. Ya, silakan Yunita. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang kerajaan Islam di Nusantara, Bu. Oke, good. Tepuk tangan dong untuk Yunita. Terima kasih Yunita jawabannya. Jadi Yunita masih ingat ya, dan teman-teman di sini juga Ibu harap masih ingat pertemuan minggu lalu kita sudah bahas mengenai perkembangan kekuasaan Islam di Indonesia dari faktor kedatangannya, teorinya, sampai kerajaan-kerajaan Islam juga kita sudah bahas. Ada kerajaan Samudra Pasai, Aceh, Banten, Mataram Islam, dan lain sebagainya. Untuk hari ini kita bahas mengenai perkembangan kekuasaan bangsa Eropa
gambar apa yang bisa kalian jelaskan dari dua gambar di depan kita itu? Ya silakan apa? Itu merupakan ilustrasi gambar bangsa Eropa yang datang ke Indonesia dan gambar paku. Ya, good. Jawaban. Terima kasih, Ram. Kita tepuk tangan untuk Ram. Oke, betul sekali, Ram. Jadi seperti yang Rama bilang bahwa bangsa Eropa ini datang ke Indonesia, ini ilustrasi. Ini kan kita lihat ya, kulitnya putih, gitu kan. Kemudian pribumi itu digambarkan ya ada di sisi kiri dan kanannya. Ini kan ilustrasi kedatangan bangsa Barat. Bangsa Barat apa tadi yang sudah menjadi Indonesia atau yang datang ke Indonesia itu ada Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Kemudian rempah-rempah itu yang di sisi kanannya adalah rempah-rempah. Rempah-rempah itu banyak. Ada cengkeh, apalagi ada pala, ada lada, ada vanila, ya. Kemudian kapulaga, itu banyak sekali rempah-rempah. Dan Indonesia adalah produsen rempah-rempah dunia, salah satunya yang terbanyak. Nah, kira-kira kenapa sih orang Eropa itu sampai nyari-nyari rempah ke negara asalnya sampai tiba ke Indonesia? Memangnya kegunaan rempah-rempah itu untuk apa? Ada yang bisa Saya, Bu. Silakan. Menurut info yang saya baca, rempah-rempah digunakan sebagai bahan obat-obatan, parfum, bumbu masakan, dan yang terpenting adalah pengawet makanan. Betul. Terima kasih Rizky. Kita tepuk tangan untuk Rizky. Jadi betul. Tadi Rizky sudah menjawab bahwa ternyata kegunaan rempah itu banyak banget. Ada pengawetkan makanan, untuk bumbu masakan, ya, untuk parfum, obat-obatan, dan lain sebagainya. Jadi kenapa orang Eropa sampai segitu nekatnya, segitu giginya nyari rempah ke negara asal? Karena ternyata rempah-rempah ini tidak tumbuh di negara Eropa. Ibu akan menjelaskan tentang materi pengantar kita tentang latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Jadi kenapa sih orang Eropa ini sampai datang ke Indonesia? Ternyata tidak lain, ada alasannya, ada pemicunya. Apa pemicunya? Yang pertama adalah apa di situ? Bisa dibaca. Jatuhnya Konstantinopel tahun 1453 ke Spanyol. Nanti kalau kalian lihat di situ, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani tahun 1453 ini adalah momentum di mana Turki Utsmani menguasai Konstantinopel dan memblokade orang-orang Eropa supaya tidak bisa membeli apapun komoditi rempah di Konstantinopel. Itu yang menjadi pemicu orang Eropa sampai nyari di mana rempah itu berasal. Jadi berkembangnya teori bumi bulat ini jadi modal awal orang Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris untuk melakukan penjelajahan samudra. Coba bayangin ya, kalau bumi ini datar, pasti ditemukan yang namanya ujung dunia, ya kan? Tapi ketika bumi ini bulat sudah jadi ilmu atau keyakinan bagi bangsa Eropa, maka mereka tidak akan takut untuk tersesat. Kalau namanya bumi bulat, kalau Portugis berlayar ke arah barat, pasti nanti munculnya ke arah timur. Kalau berlayar ke arah utara, munculnya di selatan. Namanya bumi bulat. Oke, sekarang yang ketiga itu berkembangnya teknik pelayaran. Dan yang keempat ada gold, glory, dan gospel, 3G. Kita bisa lanjut di situ. Ada jalur kedatangan bangsa Eropa yang bisa kalian lihat di situ. Ada Belanda, Spanyol, Inggris, ya. Portugis juga sebenarnya ada nih, tapi nggak tersebut di situ. Nah, kalau Portugis sama Spanyol itu lokasinya adanya dekat, ya, di sini, ya. Belanda dan Inggris ada di sini. Ini titiknya nih. Ini jalur yang dilalui oleh bangsa Eropa pada saat itu. Nah, ini Spanyol, Portugis, kita bisa lihat di situ. Ini dia berlayar ke selatan, ya kan, ya? Nah, ini ada titiknya Portugis dan Spanyol di sini. Tiba di Tanjung Harapan.
merekomendasikan sebuah aplikasi yang akan mempermudah kalian buat bikin podcast, terus nge-share ke platform-platform media streaming podcastnya juga. Nama aplikasinya adalah Anchor, A-N-C-H-O-R, Anchor. Yuk langsung aja kita coba aplikasinya. Kalian bisa download aplikasinya di Play Store dengan menuliskan A-N-C-H-O-R, tapi bacanya Anchor. Sama juga download, langsung aja kita buka aplikasinya. Kalian bisa masuk ke aplikasi Anchor ini menggunakan akun Google kalian ataupun data di sini. Kita gunakan akun Google aja. Nah, ini tampilannya bagi aku sih udah dipahami buat pemula kayak aku. Intinya ada pilihannya yang podcast, jadi podcast apa yang udah kita upload terus berisi alat buat ngerekam ataupun voice message juga bisa di sini upload dari library kita. Dan ada pilihan buat intro atau buat awal mulai podcast. Di sini juga ada disediain musik-musiknya. Lalu ada Discover. Nah, di Discover ini kalian bisa cari referensi podcast-podcast yang sudah dibikin di aplikasi kita juga. Oke, kita coba bikin podcastnya. Masa bikin podcast sendirian? Nah, kita coba aja bikin podcast sama Mas Yusuf. Mas Yusuf ada di belakang kamera. Sebenarnya di sini bisa bikin podcastnya dari aplikasi di Afrika. Maksudnya udah rekam dulu terus diupload. Tapi di sini juga nyediain langsung record. Kita coba aja langsung record. Tinggal pilih record, langsung mulai record. Kita mau bahas apa, Mas? Ya bebas lah. Nah, itu ada waktu maksimalnya sih? Podcast ini biasanya berjam-jam, jadi kita belum coba sampai berapa jam. Oh iya, tapi umumnya sih 1 jam ya kalau enggak. Mungkin ya, 1 jam. Coba kamu bahas apa di situ? Aku mau lempar bahas podcast, tapi yang kenapa banyak podcast tapi video tuh motornya. Ya, apalagi kalau bukan AdSense. Iya sih ya. Aku juga sebenarnya podcast ini ya karena ada juga kan gitu uploadnya. Iya. Ya. Tapi tergantung orangnya juga sih. Kalau misalnya orangnya sudah punya nama gitu, public figure, ya pasti podcastnya sekali di apa ada visualnya gitu. Contohnya kayak tadi yang disebutin di awal gitu kan. Ya gitu podcast kali ini 1 menit. Tapi kalau kalian mau request podcast dari channel Laikul juga bisa. Kita mau bersama Laikul, sama Pak Yusuf, sama aku, terus sama Olis juga boleh. Request aja di kolom komentar. Oh iya, kalian request mau bahasnya apa, terus Kasih tema ya. tema. Karena itu kelemahan kita ya. Karena itu dia emang di temanya bingung ngapain. Ya, tadi kalian sudah menonton tutorial pembuatan podcast? Sudah? Di situ tadi sudah dijelaskan oleh yang ada di video bahwa podcast ini adalah aplikasi yang bisa kita gunakan melalui aplikasi Anchor. Kita bisa download melalui handphone saja, kita bisa membuat podcast. Download di App Store Anchor. Kemudian kalian bisa rekam secara langsung atau mungkin kalau ada rekaman bisa ditambahkan di sana. Kemudian bisa dipilih background-nya seperti apa sesuai dengan tema yang diambil. Kemudian juga bisa ditambahkan cover-nya. Bisa dipahami ya? Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Tadi kita sudah bahas ada bahasa barat apa saja, ada Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Maka Ibu minta kalian untuk duduk sesuai dengan kelompoknya. Kelompok pertama ada Rasya, Chelsea, Rahma, Imam, Putri, dan Isfiana. Kemudian yang kelompok kedua ada Azmi, Indah, Kezi, dan Vanessa. Kemudian yang ke kelompok 3 tentang Belanda itu ada Nurmala, Rahma, Zahwa, Muhammad Imam, dan Firial. Dan yang terakhir kelompok 4 ada Faisal, ada Selvi, ada Yunita, ada Akhir, dan Rasya. Kelompok 1 bisa duduk di kiri Ibu. Kelompok 2 ada di kanan Ibu. Silakan. Oke, sudah duduk sesuai dengan kelompoknya? Sekarang Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti sebelum kalian melakukan perekaman audio podcast, kalian harus menyusun teks terlebih dahulu, ya. Menyusun naskahnya dulu, nanti kemudian setelah naskahnya disusun, kalian nanti secara live bisa melakukan perekaman di studio.
Bisa dimulai menyusun naskah ini mungkin sekitar 30 menit, bisa? Bisa ya? Oke. Di sini Ibu akan memberikan acuan penilaian proyek Ibu. Nanti podcast ini kan menggunakan aplikasi Anchor, kalian download dulu. Kemudian waktu pengerjaan proyeknya ini, pembuatan naskah hingga recording ini sekitar 60 menit. Perekaman podcast berdurasi 5-7 menit. Singkat saja, yang penting informasi yang disampaikan menarik dan jelas ya. Apa yang dinilai sama Ibu? Ini aspek penilaiannya. Pertama adalah penilaian proses. Penilaian proses pembuatan produk atau proyek. Yang pertama Ibu nilai adalah kerjasama di antara anggota kelompok. Kerjasama nggak kalian? Harus kerjasama. Kalau tidak kerjasama nilainya kecil. Kemudian yang kedua, ketepatan waktu dalam penyelesaian produk atau proyek. Jadi ketika Ibu berikan waktu berapa menit, kalian harus selesai dalam waktu yang sudah ditentukan. Oke? Kemudian di sini ada acuan penilaian hasil produk atau proyeknya. Yang pertama adalah penyampaian materi podcast secara kreatif dan menarik. Yang kedua, menyampaikan materi podcast dengan bahasa yang baik. Bahasa yang baik ya, kan ya. Kemudian yang ketiga, kesesuaian materi atau materi dengan tema maksudnya ya. Proyek ini harus sesuai dengan tema. Kalau kelompok 1 tadi mendapatkan tema Portugis, jadi yang dibahas ya bukan Portugis, jangan bahas bangsa yang lain. Kemudian yang penilaian hasil selanjutnya adalah penyampaian informasi harus jelas, jangan abu-abu atau tidak jelas. Dan yang terakhir, artikulasi dan intonasi dalam rekaman itu juga terdengar baik, jangan terlalu cepat atau tidak terdengar secara jelas. Bisa dipahami sampai sini? Jadi sebelum melakukan rekaman, kalian tadi menyusun naskah podcast terlebih dahulu. Ini LKPD-nya. Bisa diambil ya, kelompok 1. Nanti tolong dibaca petunjuk LKPD-nya. Kemudian ditulis nama dan tema yang akan dibuat. Ya, sebentar ya, kelompok 4 dulu. Bisa dimulai? Oke, dibuka. Mulai informasinya diambil dari buku paket ataupun Google. Oke, karena waktunya sudah habis, bagaimana? Kalian sudah menyusun naskah podcastnya? Sudah selesai ya? Nah, untuk tahap selanjutnya maka kita akan melaksanakan live record di studio. Bisa kita lanjut langsung menuju studio? Ayo. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Hai listener, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yaitu Rasya, Imam Qurtubi, saya Nisfiana Chelsea dan Rama mendapatkan tema tentang kekuasaan bangsa Portugis yang datang di Maluku. Sebelumnya mungkin kita sendiri tahu ya bahwasanya salah satu negara Eropa yaitu Portugis jadi salah satu negara yang memiliki keunggulan di bidang teknologi, terutama teknologi pelayaran. Karena orang di Portugis sana mempelajari ilmu geografi, astronomi, bangsa Portugis juga menjadi salah satu pelayar yang unggul sehingga Portugis menjadi pelayar yang unggul dan dijuluki sebagai pelopor penjajahan samudera hingga mencapai perairan Nusantara pada abad ke-16. Oh ya listener, ternyata bangsa Portugis juga membawa begitu banyak pengaruh bagi Indonesia loh. Pengaruh dalam bidang bahasa contohnya,
banyak kosakata bahasa Portugis yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Sebagai contoh, biola, viola, meja, mesa, mentega, mentega, pesiar, pasear, figura, figura, pita, vita, sepatu, sapato, serdadu, saldado, dan tentunya masih banyak lagi. Nah, listener, kalian pernah gak ngedengar beberapa lagu yang alat musiknya menggunakan alat musik keroncong? Ternyata, keroncong itu pertama kali dikenalkan oleh para pelaut asal Portugis di abad ke-16. Keroncong merupakan alat musik yang dikenal dengan sebutan fado oleh bangsa Portugis. Bidang seni tari ada beberapa jenis tarian perang di Maluku Utara, misalnya cakalele, soya-soya, dan dadansa. Dua tarian terakhir yang disebut berhubungan dengan Portugis. Di bidang kuliner, misalnya bubengka adalah jenis kue yang diperkenalkan Portugis di Ternate. Kue bubengka yang nama aslinya adalah bibinca adalah jenis kue yang dibuat dari tepung beras maupun terigu yang dicampur dengan mentega dan telur. Selain bahan dasar utamanya tepung terigu, tepung beras, bubengka sering diganti dengan bahan dasar singkong, ubi jalar, atau pisang. Dan untuk mentega bisa diganti dengan santan kelapa. Bidang agama, berkembang agama Katolik di daerah Maluku. Dan dalam bidang bangunan, terdapat banyak benteng peninggalan Portugis di Maluku, seperti Santo Paulo, Benteng Rum, Benteng Victoria. Selain benteng, masih terdapat beberapa bangunan gereja Katolik yang merupakan peninggalan bangsa Portugis berdiri kokoh. Salah satu gereja Katolik peninggalan Portugis yang masih terawat dengan baik adalah sebuah gereja yang oleh masyarakat dinamakan Gereja Batu. Mungkin itu saja. Demikian podcast dari kami tentang sejarah kekuasaan Portugis di Maluku. Ya, semoga bisa menambah wawasan dari pemahaman baru lagi bagi listener yang mendengarkan. Kami pamit, sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Bye-bye. Torahib. Gue tegang banget ya perasaan kita di bebek. Iya. Bye-bye. Itu udah bye-bye ya. Untuk kelompok 1 yang terdiri dari Rizky, Chelsea, Imam, Rama, dan Rasya, tadi Ibu sudah melihat live report dari pembuatan podcast kalian yang kalian sudah susun naskahnya. Itu sudah baik, penyampaian informasinya juga jelas ya, informasi dan artikulasinya baik juga, cuma cenderung cepat ya. Mungkin kalau ada podcast selanjutnya lebih diperhatikan lagi, suaranya jangan terlalu cepat. Kemudian penyampaian informasinya juga menarik karena kita tadi disuguhkan informasi pengaruh Portugis di Indonesia ternyata banyak, dari bidang seni, musik, kemudian kuliner ya, bangunan dan lain sebagainya. Sudah sangat baik. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak. Selanjutnya kedua. Hai, selamat pagi menjelang siang untuk para pendengar. Perkenalkan, nama saya Faisal Maruf. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Saya Yunita Sugiyati. saya Kevin Daus. Saya Sadlina Novianti. Saya Tasya Bara Putih. Kami mendapatkan tema tentang kekuasaan bangsa Inggris di Nusantara. Tahukah kalian, bangsa Inggris merupakan bangsa yang memiliki daerah koloni paling banyak di dunia. Sehingga bahasa Inggris yang kita sering bilang merupakan bahasa internasional yang dipakai. Kenapa? Karena tidak terlepas dari unsur bahasa. Tahukah kalian, memang ternyata kita juga pernah loh dijajah oleh Inggris selama 5 tahun di Pulau Jawa, terutama pada tahun 1811 hingga 1816. Listener, ketika 18 September 1811, momentum di mana mulainya kekuasaan Inggris di India atau di Indonesia saat itu, Gubernur Jenderal yang memerintah adalah Gubernur Jenderal Raffles. Pusat pemerintahan Inggris pada saat itu berkedudukan di Batavia sebagai penguasa di India. Raffles melakukan langkah-langkah dalam memperkuat kedudukan Inggris di tanah jajahannya. Oh iya, Shirley, bagaimana langkah-langkah dalam memperkuat kedudukannya di Inggris di tanah jajahannya?
listener, jadi langkah-langkah dalam memperkuat kedudukan Inggris di tanah jajahannya yaitu dalam bidang ekonomi, Raffles menentukan kebijakan berupa menghapus segala kebijakan seperti pajak dan penyerahan paksa diganti dengan sistem sewa tanah. Semua tanah saat itu dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Jadi itu disebut sewa tanah. Seluruh tanah yang ada di Indonesia adalah punya negara. Ketika ada tanah yang digarap atau dilakukan suatu penanaman, itu mereka harus membayar pajak ke pemerintahan Inggris. Dan ada juga bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Dalam bidang ini, Raffles menetapkan kebijakan berupa Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan, mempunyai badan pengadilan, dan melarang perdagangan budak. Dan yang terakhir adalah bidang ilmu pengetahuan. Dalam bidang ini, Raffles menetapkan kebijakan berupa mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut diberi nama Rafflesia Arnoldi, dan Raffles menulis buku History of Java dan merintis pembangunan kebun raya Bogor sebagai kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia, bahkan dari berbagai penjuru dunia. Namun ternyata pemerintahan tidak berlangsung lama sebab pemerintahan Napoleon di Perancis pada tahun 1814 jatuh. Akibat berakhirnya kekuasaan Louis Napoleon 1814, maka diadakan konferensi London, yaitu Belanda memperoleh kembali daerah jajahannya yang dahulu direbut Inggris. Penyerahan Nusantara oleh Inggris kepada Belanda berlangsung tahun 1816. John Kendall diberi tugas oleh pemerintahan Inggris untuk menyerahkan kembali Nusantara kepada Belanda. Demikian podcast dari kami tentang sejarah kekuasaan Inggris di Nusantara. Semoga bisa menambah wawasan dan pemahaman baru bagi listener yang mendengarkan. Kami pamit, sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Oke, bagaimana untuk kelompok? Kalau Ibu bisa menambahkan masukan atau saran, ini Ibu sudah menilai ya. Untuk kelompok 4 penyampaiannya sudah lebih sama ya, tidak terburu-buru ya, sudah jauh lebih baik. Artikulasinya juga jelas dan intonasi juga baik ya, konsisten dari awal sampai akhir. Tapi ada satu yang mungkin ada kesalahan penyebutan tadi, Louis Napoleon yang dibaca harusnya Louis Napoleon, bukan Louis Napoleon ya. Itu dia beda banget. Napoleon itu. Tapi harusnya Louis itu bacanya Louis ya. Napoleon bacanya Napoleon. Oke. Jadi selebihnya sudah sangat baik. Kita beri tepuk tangan lagi untuk Oke, sekarang kita sudah masuk ke tahap evaluasi pengalaman belajar. Ibu mungkin akan bertanya kepada kalian, kira-kira mengalami kesulitan apa dalam pembuatan proyek kali ini? Siapa ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Silakan, Chelsea. Saya mengalami kesulitan dalam membuat proyek ini dalam pembuatan naskahnya dan memahami kosakatanya. Jadi pembuatan naskah juga dirasa sulit ya, karena kita juga harus menyusun struktur kalimat agar bisa lebih mudah dipahami, karena akan direkam dan didengarkan oleh setiap orang. Itu juga ternyata memiliki kesulitan sendiri. Baik, karena kalian sudah membuat proyek audio podcast dengan sangat baik dan menarik, Ibu berikan aplaus yang luar biasa untuk kalian ya dalam usaha dan kerja kerasnya dalam pembuatan proyek ini. Nah, untuk sekarang kita sudah masuk ke penutup, kesimpulan, refleksi, dan doa. Siapa yang mau memberikan kesimpulan dari materi hari ini? Siapa? Saya, Bu. Silakan. Kesimpulan hari ini mempelajari tentang perkembangan kekuatan bangsa Eropa di Indonesia, Bu. Dari mulai latar belakang, jalur kedatangan, hingga kekuasaan dan dampak serta pengaruhnya bagi Indonesia. Good. Bagus sekali Zakwa jawaban. Kita beri tepuk tangan. Hari ini kita sudah belajar banyak tentang perkembangan kekuasaan bangsa Barat di
sampai ke Nusantara, ya, pemicunya apa saja yang membuat mereka datang ke Indonesia, sampai kekuasaan, kebijakan-kebijakan yang dilakukan atau yang diterapkan oleh bangsa Barat di Indonesia dan memberikan pengaruh dan dampaknya yang begitu banyak bagi Indonesia. Begitu. Sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian untuk refleksi pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaan kalian dan hal apa yang menarik dari pelajaran hari ini? Siapa yang mau menjawab? Ibu, silakan. Hal yang menarik dari materi hari ini, saya jadi lebih memahami pengaruh dan dampak apa saja yang didapat rakyat Indonesia. Saya jadi paham ternyata selain memberikan dampak negatif bagi Indonesia, ternyata petani Indonesia banyak mengenal jadi petani ekspor. Ketika tanaman paksa Belanda, saya juga baru tahu ternyata Portugis memberikan banyak sekali pengaruh, terutama di Maluku seperti kosakata, seni bangunan dan agama. Terima kasih Nurhala jawabannya. Bagus sekali, kita beri tepuk tangan untuk Nurhala. Oke, jangan lupa kalian untuk men-scan barcode soal post-test pengetahuan yang terlampir di depan. Mohon dikeluarkan handphonenya untuk scan barcode yang ada di depan, mengisi soal pilihan ganda sebanyak 5 soal. Silakan, ayo. Isi dulu soal post-test yang ada di depan. Sudah dikerjakan? Ada 5 soal di situ? Ya, karena sudah selesai, bel juga sudah berbunyi menunjukkan waktu belajar kita juga sudah selesai, ya. Ibu minta KM Muhammad Imam untuk memimpin doa mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam.